Timnas Indonesia akan menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam waktu dekat. Arab Saudi menjadi lawan pertama yang akan dihadapi skuad besutan Sintayong tersebut. Tom Haye dan kawan-kawan dijadwalkan bersua Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Timnas Indonesia tidak lebih baik dari Arab Saudi. Materi pemain kedua tim memiliki perbedaan kualitas yang signifikan. Belum lagi soal pengalaman antar pelatih. Sintayong yang notabene juru taktik, kelas Asia, harus menghadapi Roberto Mancini yang lama malang melintang di pentas dunia. Berbagai kalangan lantas menilai raihan 1 poin bagi Timnas Indonesia melawan Arab Saudi menjadi hal yang realistis. Terlebih Timnas Indonesia tidak dalam kondisi terbaik, sebab ada 4 pilar yang dipastikan absen dengan sejumlah alasan. Berikut ini adalah 4 bintang Timnas Indonesia yang bakal dicoret melawan Arab Saudi, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Salah satunya karena faktor Sintayong. Yang pertama yaitu Jordi Amat. Timnas Indonesia mendapat petaka ketika kalah 0-2 dari Irak dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, pada 6 Juni 2024. Pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, Jordi Amat menerima kartu merah langsung karena tackle kerasnya ke pemain Irak. Alhasil Jordi Amat mendapat hukuman larangan main sebanyak 2 pertandingan. Dia pun sudah menjalani sanksi 1 laga melawan Filipina. Kini sanksi itu tersisa 1 pertandingan, yakni saat Timnas Indonesia bersua Arab Saudi di laga pertama kualifikasi Piala Dunia nanti. Yang kedua yaitu Justin Hubner. Serupa dengan Jordi Amat, Justin Hubner juga dipastikan dicoret dari skuad Timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Namun, Hubner hanya terkena hukuman larangan main 1 pertandingan karena akumulasi kartu. Sang pemain menerima kartu kuning ketika menang 2-0 atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada 11 Juni 2024. Situasi demikian membuat Hubner otomatis absen pada laga melawan Arab Saudi. Absennya Hubner dan Jordi Amat melawan Arab Saudi otomatis membuat kedalaman skuad Timnas Indonesia berkurang di lini belakang. Namun, Timnas Indonesia sejatinya masih memiliki beberapa opsi di sektor lini belakang. Justin Hubner juga dipastikan absen pada laga perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain 20 tahun tersebut absen usai menerima kartu kuning pada laga terakhir lawan Filipina. Ini jadi kartu kuning keduanya selama membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Artinya, Justin Hubner dilarang bermain dalam 1 pertandingan akibat akumulasi kartu kuning. Justin Hubner mendapat kartu kuning pertama saat Timnas Indonesia menjamu Vietnam pada 21 Maret lalu di mana skuad Garuda berhasil menang 1-0. Dengan begitu pemain pinjaman Cerezo Osaka itu akan absen pada laga perdana babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu ini kabar buruk bagi Sintayong sebelum putaran ketiga. Sintayong harus mencari pengganti di sektor bek tengah. Jika mengandalkan pola 3 bek tengah, Sintayong harus berpikir keras karena kehilangan bek tengah di area kiri. Justin Hubner jadi andalan Timnas Indonesia menjadi bek tengah sebelah kiri. Yang ketiga yaitu Elkan Bagot. Elkan Bagot diprediksi bisa menggantikan Hubner dan Jordi Amat di lini belakang, tapi situasi saat ini Elkan Bagot bermain melawan Arab Saudi diprediksi bakal nihil. Penyebabnya soal hubungan sang pemain dengan Sintayong yang masih tak harmonis. Sintayong kabarnya masih kecewa karena Bagot menghiraukan panggilan Timnas Indonesia untuk laga playoff Olimpiade Paris. Terlebih Sintayong masih memiliki beberapa opsi pemain untuk mengisi pos bek tengah. Sebut saja, misalnya Jay Izzes dan Sandy Walsh. Absennya 2 pilar tersebut membuat pelatih Timnas Indonesia Sintayong harus putar otak. Nama Elkan Bagot bisa menjadi solusi.
Sebelumnya Elkan Bagot dipanggil Sintayong untuk melawan Guinea dalam playoff menuju Olimpiade Paris 2024. Namun sang defender tak memberikan jawaban. Sintayong ditanya wartawan mengapa Bagot tak kunjung bergabung. Namun jurnalis diminta bertanya langsung kepada sang pemain. Hal ini membuat rumor hubungan keduanya retak. Rumor diperkuat setelah nama Bagot tak dipanggil saat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi itu hanya spekulasi semata. Tak menutup kemungkinan Bagot akan kembali dipanggil ke timnas Indonesia untuk menutup lubang yang ditinggalkan Hubner dan Ahmad. Yang keempat yaitu Martin Paes. Meski proses naturalisasi telah rampung dan mendapatkan paspor WNI, Martin Paes belum bisa membela timnas Indonesia. Perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI belum disetujui FIFA. Penyebabnya Martin Paes sempat membela Belanda U22. Paes faktanya tidak bermain sebagai kiper utama bersama Belanda U20 pada masa itu. PSSI kemudian melihat celah untuk memperjuangkan Paes. PSSI pun menempuh jalur cas pengadilan arbitrase olahraga untuk mengamankan Paes. Namun, sampai saat ini PSSI belum mendapat jadwal sidang cas menyangkut kiper 26 tahun tersebut. Martin Paes tak bisa serta-merta debut di timnas Indonesia. Sebenarnya, kiper FC Dallas itu sudah diambil sumpah setia WNI dan memiliki paspor. Ia resmi jadi WNI. Hanya saja calon pemain naturalisasi itu tak bisa memperkuat Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong sebelumnya hanya memanggil dua kiper, yaitu Hernando Ari dan Adi Satrio ke skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang memprediksi bahwa satu slot disisakan untuk pemanggilan Martin Paes. Sebab ia memang sudah berstatus WNI, tapi masih terganjal aturan FIFA untuk membela tim merah putih. Menurut regulasi FIFA, pemain yang sudah bermain untuk timnas senior salah satu negara tidak diperbolehkan lagi untuk pindah negara. Kini Martin Paes berpeluang absen karena Sintayong sudah memanggil satu penjaga gawang, yakni Nadeo Argawinata untuk melengkapi slot yang kosong.